Inspirasi. Ayo membaca, yes, yes, yes. Halo Sobat Belajar, selamat datang kembali di podcast Parulian School. Go with us! Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, yaitu Kak Nisa Manopo. Halo Kak Nisa Manopo. Halo Marsha, halo Gabriel. Halo. Selamat siang. Selamat siang kembali Kak. Gimana nih kabar kakak hari ini? Baik nggak Kak? Alhamdulillah sehat walafiat, dalam keadaan baik juga. Kabar kalian gimana? Sehat ya? Baik dong Kak. Oke, bagus. Iya nih Kak, kami yang sini akan bertanya-tanya mulai bertanya kepada Kakak. Oke, apa tuh? Iya, saya ingin menanyakan tentang Kakak kan telah terjun di dunia public speaking Kak. Betul. Sebenarnya apa sih yang membuat Kakak tertarik pertama kali masuk dan terjun dalam dunia public speaking ini? Oke, mungkin bisa saya jelaskan ya, kalau yang membuat saya tertarik di dunia public speaking itu awalnya karena melihat orang tua. Kebetulan ayah saya, bapak ya, memang bekerja di radio. Dan saya lihat keseharian beliau itu cukup menarik gitu. Di radio bisa memutar lagu, bisa ngobrol sama banyak orang, bisa teleponan sama orang macam-macam. Nah, dari situ saya berangkat untuk oke deh, cobalah untuk mencoba jadi seorang public speaker. Yang awalnya cuma siaran aja. Siaran radio itu mulai dari tahun 2009. Terus lama-lama, wah nyaman nih untuk merambah ke dunia public speaking gitu kan. Saya pelan-pelan coba MC, saya pelan-pelan coba mengajar juga untuk urusan public speaking, kurang lebih seperti itu. Makanya kenapa sampai sekarang pun profesi saya masih di dunia public speaking. Iya, wah keren sekali Kakak. Berarti awalnya karena ketertarikan. Iya, betul. Jadi Kakak mencoba-coba menjadi seorang MC dan Betul. akhirnya menjadi penyiar radio sampai sekarang saat ini. Betul. Jadi melihat orang tua sih, orang tua memang inspirasi yang sangat besar buat saya. Punya pengaruh juga. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama. Jadi gini Kak, Ya. kalau misalnya nih orang tua kakak bukan sebagai inspirasi, Oke. misalnya bukan dia sebagai penyiar radio yang menginspirasi kakak, Oke. apakah kakak tetap tertarik di dunia public speaking itu sendiri? Sepertinya iya ya, karena sekarang ini public speaking itu sangat-sangat menjanjikan. Public speaking itu bisa membawa kita kemana aja, bisa membawa kita temenan sama siapa aja, dan kayaknya kalau menurut pandangan saya, hampir semua pekerjaan sekarang membutuhkan yang namanya public speaking. Ya kan? Karena kita akan membuat orang lebih nyaman, lebih santai, lebih senang juga pastinya. Ya kan? Berinteraksi sama kita tuh jauh lebih enak gitu. Makanya saya rasa mungkin kalau tidak ada pengaruh yang terlalu bagaimana kali, saya akan tetap mengambil dan memilih public speaking sih. Meskipun mungkin background orang tua tidak seperti itu ya. Gitu. Gitu Kak. Terus kan kakak di sini juga sebagai pelatih. Betul. Dari tim podcast Parulian School. Ya. Melatih semua murid yang akan menjadi tim semua podcast Parulian School ini kan Betul. Kak. Jadi kan Kak, ini Pak Sopar ngundang kakak nih. Betul. Sejak kapan sih kakak itu kenal sama Pak Sopar? Awalnya itu gimana gitu Kak? Oke, awalnya saya bertemu sama Pak Sopar itu dikarenakan koneksi dari orang tua. Jadi kebetulan Pak Sopar berteman dengan ayah saya karena pernah menjadi narasumber. Kebetulan waktu itu di radio ayah saya. Jadi ayah cerita, ini ada satu teman saya butuh tenaga pengajar, tapi hanya beberapa hari saja untuk urusan podcast dan bagaimana menjadi host untuk dari podcast sendiri ya, termasuk public speaking. Bisa nggak kira-kira? Oke, boleh Pak. Untuk apa nih? Saya kira tadinya untuk anak kuliah atau mungkin yang seumuran saya gitu ya. Ternyata pas dikabarin sama Pak Sopar, ini untuk anak SMA. Kebetulan saya dan keluarga ada yayasan sekolah. Nama sekolahnya Parulian School. Oh oke Pak, saya familiar dengan nama sekolahnya. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Jadi jujur sama Pak Sopar ini saya hanya ketemu satu kali saja. Satu kali, cuman sudah pernah mendengar nama beliau pada saat beliau menjabat di DPRD di Komisi A. Sudah pernah mendengar ya waktu itu. Jadi kalau untuk bertemu dan kenal sama Pak Sopar itu ya baru-baru ini. Dan bertemu ya paling sudah 3 hari lah ya sama 2 hari berturut-turut ini. Begitu Marsha kurang lebih. Oke Kak, Ya. terima kasih atas informasinya. Oke. Iya, pasti sobat-sobat belajar juga penasaran nih kan Kak. Menurut informasi dari Kakak tadi, Oke. selain inspirasi dari orang tua Kakak, sebenarnya ada nggak sih yang Kakak idolakan atau menjadi inspirasi tersendiri dari
tokoh-tokoh public speaking yang ada sekarang pada zaman saat ini? Oke, kalau tokoh public speaking mungkin sekarang ini udah banyak ya. Kalau terlalu mengidola saya enggak, tapi ada beberapa poin-poin atau cara belajar yang bisa saya ambil dari mereka-mereka ini. Contoh kayak Najwa Shihab, terus kayak Iyas Lawrence ya, itu juga beberapa. Terus ada wartawan-wartawan senior seperti Karni Ilyas, itu mungkin saya tidak terlalu mengidolakan, tapi mereka termasuk orang-orang yang bisa menginspirasi saya sampai saya berada di titik ini. Ada ilmu-ilmu dari mereka, kebiasaan-kebiasaan yang sering saya lihat, atau mungkin cara pembawaan mereka yang bisa saya cerna dan saya tiru. Dan tentunya ya juga masih dari dapat pengaruh dari teman-teman. Teman-teman juga kebetulan ada bekerja di bidang yang sama, itu bisa jadi pengaruh dan jadi tempat saya belajar sampai detik ini. Gitu. Jadi yang diidolakan sekali tidak ada, tapi ya kurang lebih saya belajar dari mereka-mereka yang sudah saya sebutkan tadi. Gitu Gabriel. Iya. Terus Kak, gimana sih, apa sih yang kayak misalnya kesan Kakak gitu ketika melihat teman-teman Kakak, kayak misalnya orang panutan Kakak, apa sih yang diperbuat mereka biar Kakak itu jadi terinspirasi gitu? Oke, mungkin dari cara mereka. Kalau Najwa waktu itu yang membuat saya tergerak banget untuk terjun ke public speaking, malah waktu itu fokusnya pengen jadi wartawan. Padahal mungkin tidak kesana ya ranahnya ya. Ketika melihat dia membawakan berita, tuh rasa-rasanya kok seru banget ini, enak banget gitu. Terus ngelihat waktu itu pada zaman saya kecil ada Bapak Arief Suditomo, dia itu news anchor dari SCTV barengan sama Ira Kusno. Mungkin teman-teman kurang familiar ya, karena itu masih zaman saya kecil sekali. Jadi kalau misalnya penasaran boleh di googling atau cari di YouTube nanti videonya. Nah, mereka-mereka ini para news anchor yang membuat saya, wah kayaknya enak ya jadi pembaca berita di TV. Ya memang sih sampai sekarang ini saya masih, dan kebetulan ada satu teman yang dulu sama-sama di radio, sekarang dia jadi news anchor di Kompas TV, namanya Maido Pelfrina. Nah, beliau juga salah satu orang yang menginspirasi saya untuk tetap stay di public speaking. Karena di depan kamera kan pasti tantangan lebih besar ya, tidak boleh salah, kita nggak tahu ada berapa juta mata yang ngeliatin kita gitu. Otomatis kan harus benar-benar mencoba untuk sempurna, ya kan? Nah, makanya dari situ saya gimana caranya saya harus bisa tetap belajar dan bekerja di public speaking. Kurang lebih seperti itu. Gara-gara itu sih yang tetap menginspirasi saya sampai detik ini. Oke Kak, terima kasih Kak. Ya. Berarti Kakak sudah lama terjun ya sobat-sobat pelajar di dunia public speaking ini. Sudah, ini merupakan tahun ke-13. Kurang lebih ini tahun ke-13 ya. Desember nanti ini masuk ke tahun ke-13. Iya Kak. Gimana nih Kak selama beberapa hari ini sobat-sobat pelajar tahu Kakak ini telah mengajari kami sebagai pembimbing dan pengajar kami di sekolah Parulian School di bidang public speaking. Gimana kesan Kakak kepada kami Kak? Oke, kalau kesan saya kepada kalian-kalian yang mengikuti kelas public speaking kali ini ya, saya sangat merasa merasa canggung tidak, tapi malah merasa senang karena saya bisa membagikan ilmu saya kepada anak-anak SMA dan juga SMK ya, dari Parulian 1, bener ya? Parulian 1 ya, Parulian 1 School. Karena jarang nih yang saya tahu, apalagi berkaca pada saat saya SMA, yang namanya ekstrakurikuler atau pelajaran tambahan itu kan tidak ada yang seperti ini. Kayak pernah saya jelaskan itu paling seputar palang merah remaja, pramuka, atau mungkin menari, olahraga seperti badminton, voli, dan lain-lain. Ini cukup satu hal yang sangat-sangat bagus sih dan bisa diteruskan ya mungkin untuk kepada Yayasan Parulian School dimanapun sekolahnya, karena saya dengar dari Pak Sopar ada yang di Sidikalang, ada yang di Sisingamangaraja juga. Oke. Bisa diteruskan hal-hal seperti ini karena kita sudah memasuki era digital di mana memang kita sangat membutuhkan perkembangan digital seperti ini. Jadi coba diusahakan, mungkin terus dilanjutkanlah apa yang sudah saya berikan kepada teman-teman semua ya. Ilmu-ilmu itu coba langsung diimplementasikan dan diteruskan. Mungkin dari pihak koordinator dari podcast Parulian School yang nanti akan meneruskan ke kalian semua. Karena ini salah satu bekal untuk teman-teman semua nanti memasuki dunia kerja di era digital juga. Gitu sih. Kesan yang saya dapatkan sangat-sangat baik, saya sangat-sangat welcome diterima di sini. Terima kasih banyak Pak Sopar ya. Saya merasa diterima, saya merasa senang mengajarkan kalian, berbagi ilmu yang udah saya punya sama kalian. Gitu kurang lebih. Jadi gitu sobat pelajar,
Kak Nisa Manopo sendiri sangat senang dan sangat begitu senanglah belajar dan mengajar para siswa di Parulian School ini. Betul. Merasa apa ya? Merasa lebih nyaman gitu. Karena respon yang saya dapat juga bagus ya. Saya diterima. Antusias betul. Benar. Antusiasmenya gede, tinggi. Betul. Ada nggak sih Kak menurut Kakak kayak ketika Kakak melihat suatu murid atau teman-teman Kakak lah yang melihat secara Kakak mengajar gitu kayak aku sebagai pengajar ngebosanin nggak sih ketika melihat wajah mereka gitu? Iya pasti. Bahkan sebelum saya mulai mengajar 2 hari berturut-turut, jangan mengajar ya kesannya terlalu menggurui saya. Sebelum saya 2 hari ini membagi ilmu dengan teman-teman semua, saya merasa apakah saya nanti akan diterima ya? Bekal saya, pelajaran-pelajaran yang udah saya siapkan ini akan diterima nggak ya sama teman-teman dari Parulian gitu? Enak nggak nanti saya ngajarnya? Itu pasti saya akan merasakan seperti itu. Bahkan selesai pun dari sini, saya akan minta feedback dari yayasan. Saya memuaskan tidak? Saya sesuai tidak dengan harapan yayasan yang sudah memberikan ilmu 2 hari ini gitu. Karena rasa-rasa seperti itu pasti akan saya tanyakan terus, akan saya cari terus gitu. Karena kalau orang senang dengan hasil kita, pasti kita juga akan puas kan. Nah makanya saya nanti akan minta koreksi lah dari Pak Sopar khususnya, begitu. Iya Kak, jujur kami juga sangat senang Kakak dapat membagikan ilmu kepada kami. Terima kasih banyak. Iya, kami juga sangat mendengar Kakak. Kami justru pasti akan mengembangkan dari apa ilmu-ilmu yang kami dapat dari Kakak. Oke, bagus. Diterusin ya kalau bisa ya. Iya, diterusin pasti. ke adik-adik kelasnya ya. Iya, kami akan teruskan berkembang. Betul. Iya Kak, untuk pertanyaan terakhir mungkin Kak, kami akan meminta saran dan masukan Kakak kami pada seluruh host yang telah Kakak bagikan ilmunya supaya dapat menjadi lebih baik terus lagi. Oke, mungkin kalau untuk bukan hanya untuk host aja ya, aku akan ngasih masukan buat semua tim podcast. Kalau multimedia mungkin tidak karena memang ranah saya bukan di multimedia. Tapi kalau untuk semua tim podcast, jangan lupa semua yang sudah saya bagikan itu diterapkan karena itu akan sangat-sangat membantu kalian ya. Mulai dari skrip, cara baca, pemilihan bahasa ya. Tadi kita ngobrolin soal pemilihan bahasa, gestur di depan kamera, di depan halayak umum dan lain-lain itu kalau bisa diterapkan. Jangan sampai ada yang bolong ya. Mulai dari cueing, teks, apa segala macam itu kalau bisa harus terus diterapkan. Karena itu bekal yang akan sangat membantu kalian semua. Ya, oke? Ya, tim dari podcast Parulian School juga ya kalau bisa itu diterapin ya. Oke, itu aja sih kurang lebih tips sama saran yang bisa Nisa berikan hari ini. Iya, terima kasih Kak. Sama-sama. Sangat bagus sekali ya Kak. Mungkin bukan cuma host yang di sini aja yang akan terinspirasi, tapi teman-teman dan sobat belajar juga yang di rumah atau yang ada di sekolah ataupun segala semua yang telah menonton video ini. Oke, mudah-mudahan ya. Saya akan sangat senang kalau banyak orang yang terinspirasi dengan kegiatan kita 2 hari berturut-turut ini ya. Amin. Oke Kak, demikianlah podcast kita. Kami mengucapkan terima kasih banyak Kak. Terima kasih banyak sudah mengundang saya di podcast Parulian School. Iya, terima kasih atas informasi dan pelajaran yang kami dapat pada akhir ini Kak. Sama-sama. Oke, mungkin kita akan akhiri dengan tagline kita ya. Oke, boleh. Oke, podcast Parulian School. Go with us. Terima kasih. Sama-sama.